terus matiin lagi, terus nyalain lagi. Baru kita klik yang ini. Ya, terus tinggal save. Bahasa Indonesia Kak, tadi udah disebutin. Pengungkapan konten, di screenshot aja, ntar kan tinggal translate sendiri ya. Jangan manja di screenshot. Nah, tanya sama translator, udah bisa upload foto. Gitu loh. Tadi udah dibilang, ini namanya apa? Konten, pengungkapan konten. Ini bahasa Inggris tadi yang aku screenshot. Sekarang kalian tugasnya ngapain? Screenshot layar ini. Kalau nggak tahu bahasa Inggris, buka Google Translate, lu upload. Ya, masa gue juga yang translatein. Ya kan? Dah. Yang beginian jangan dipermasalahkan. Yang penting udah dikasih tahu. Content disclosure, dipilih sini on. Di checklist on brand, terus di save. Kalau pas kalian klik content disclosure dia udah nyala, matiin dulu. Save. Baru klik lagi, nyalain, klik lagi. Jadi kayak dia nggak ke-reset gitu loh. Ya, paham ya? Jadi dia kayak nggak ke-reset. Kadang abis kita live streaming, kan kita aktifin kayak gini. Pas kita lagi mau live streaming lagi, dia udah ke-setting kayak gini. Tapi sebenarnya dia belum ke-setting. Makanya ketika kita live streaming, itu kena pembatasan lagi. Karena yang bikin kena pembatasan bukan cuma ini doang. Inilah baru dibahas satu. Ya, banyak yang bikin kena pembatasan. Salah satunya adalah ketikan jari kalian. Ini baru satu, tapi settingan ini harus diaktifin. Dinyalain, dia nonaktifin lagi, nyalain lagi, baru checklist ini di save. Kalau nggak di save langsung di back, ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sama-sama ya, jangan lupa tahlilan bareng. Tahlilan artinya harus dinyalain ya, begini makanya di screenshot. Seperti ini yang harus dilakukan tampilannya ya. Begini. Harus diapain? Ya begini, dinyalain di checklist begini. Ini sesuai sama ini, di screenshot, makanya di screenshot. Di screenshot, di save-nya yang begini tampilannya. Nah, di checklist lagi yang on brand, di save. Kalau aku suruh matiin, yang aku screenshot nggak aku nyalain nih, aku matiin gitu loh. Ya, jelas ya. Nah, sekarang yang mau ditanyakan di live streaming, sebelum aku open pertanyaan, aku mau tanya dulu nih. Yang kalau live streaming, sepi, terus isinya sekalinya ada yang masuk, diabsenin satu-satu. Coba ngaku dulu. Selamat malam Bapak Joko. Dari mana Bapak Joko? Absen dulu Bapak. Selamat malam Ibu Siti. Selamat datang di live saya. Terima kasih. Dari mana Bapak Joko? Absen dulu. Nah, tuh lagi ngapain? Sensus penduduk. Sensus penduduk, bantuin Dukcapil. Bantuin Dukcapil. Magang di Dukcapil. Ngapain? Ya kan? Jadi kalau yang nonton sepi, Ji Samsu, jangan ditegur orang. Ya kabur. Yang nonton sepi, diabsenin satu-satu. Selamat malam Bapak Joko. Waduh Bapak, terima kasih sudah masuk ke live saya. Bapak dari mana Bapak? Absen dulu Bapak. Bapak Joko. Pak, Pak, Pak Joko. Dah, hilang. Ya. Jadi nggak begitu, caranya nggak begitu. Kita aja, kalau masuk ke toko, tuh toko sepi, kita doang yang masuk. Salesnya langsung nyamperin. Selamat siang kakak, boleh dibantu? Lagi cari apa kakak? Enggak mbak, makasih. Keluar lagi. Ya kan? Itu si Pak Joko kepencet. Kepencet. Tahu-tahu di absen. Bapak Joko dari mana? Hah? Hah? Apa tuh? Hah? Apaan tuh? Dia juga kaget dia. Dia lagi scroll TikTok ada yang panggil, kaget dia juga tau gak? Nggak usah absen-absen. Ya, nggak usah absen-absen, udah. Kalau mau ya udah lagi sharing lanjutin aja ngomong, gak usah absen satu-satu. Yang ada yang lain lagi dengerin malah kabur gara-gara kamu sibuk sama yang itu. Jelas ya. Kalau yang nonton kita Ji Samsu, ya kan, yang nonton kita ini sedikit, itu orang takut di mention, takut di notice, takut dipanggil, takut di absen, takut di sensus penduduk, takut mereka. Tapi kalau yang nonton live kita 1.000, 2.000, 3.000, itu orang caper tau gak? Kan saya juga kan, nggak dibaca, di resign lagi, saya juga kan, nggak dibaca juga, di resign lagi, saya juga kan. Kalau live-nya rame, orang caper. Tapi kalau live kita sepi, orang takut. Ya, gimana orang mau ikutan komentar, gimana orang mau ikutan interaksi, kalau dia aja nggak nyaman gitu loh.
Jadi bukan itu, pancingnya gimana ya tadi dengan persoalan-persoalan yang relate dengan mereka, mereka dengan sukarela akan masuk terus ikutan komen karena gemes gitu loh. Gemes gue juga nih. Iya, dikopas, kopas, kopas, kopas sampai dibaca sama si hostnya. Caper, minta dibaca. Tapi kalau live kita sepi, diabsenin satu-satu, waduh hilang abis-abis. Jelas ya? Jelas ya? Jadi pulang dari sini, yang live streamingnya sepi, masih mau sensus penduduk apa tobat? Masih mau sensus penduduk apa tobat? Oke. Yang hari ini udah live streaming sehari 2 kali siapa? Absen dulu. Saya. Oke, yang live streaming, yang kalau live streaming yang nonton itu lebih dari 50. Coba absen dulu. Lebih dari 50. Saya mantap. Mantap. Oke. Oke, terus gimana, Miss? Terus gimana apanya? Terus gimana apanya? Ya kan? Itu tadi ya, justru jadi kita lagi bahas, ya udah kalau ada yang datang ya udah cuekin aja, nggak usah disapa, nggak ada yang nyuruh nyapa. Selamat datang di Indomaret kan enggak Bu, ya bukan SOP, nggak ada urusan. Ya, nggak ada SOP-nya. Jadi bukan selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart, bukan ya. Jadi kalau ada yang datang gimana? Ya lanjutin aja, kita lagi ngapain. Oke? Kita lagi ngapain nih? Kita lagi bahas nih. Yang terjadi di aku sih kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Ada nggak ya teman-teman yang ngalamin kayak gini? Krik, 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 krik. Nggak ada yang nyaut. Ya udah lanjutin aja. Gimana ya? Kira-kira strateginya selain sarapan yang memang early banget jamnya, sedangkan udah buru-buru mau berangkat kantor supaya GERD nggak kumat tengah jalan, ada yang punya solusi juga nggak ya? Biasanya apa nih strateginya? Atau pas kalau lagi liburan nih biasanya cemilan yang paling ampuh untuk nahan lapar tuh apa sih gitu loh? Jadi ya udah lanjutin aja. Iya, nggak perlu disapa. Jadinya yang udah masuk di situ, yang lagi stay di situ, hilang, ikutan hilang karena males nungguin kalian. Ya kan? Nungguin kalian absenin satu-satu gitu loh. Ya. Jelas ya? Langkah live-nya seperti apa? Nanti kita bahas ya di Senin selanjutnya karena itu balik lagi aku bilang, untuk live streaming ini sesinya bahkan sampai 5 sesi atau 6 sesi karena panjang banget. Nah, sekarang yang aku tekankan adalah teman-teman bikin video teaser sebelum live streaming. Live streamingnya kayak gimana? Jalanin aja dulu seperti live streaming sebelum-sebelumnya. Yang penting aku udah kasih strateginya. Makanya di sini di sesi ini aku pengen banyakin Q&A supaya banyak tanya jawab juga sama teman-teman juga ya, apa yang terjadi di lapangan realnya itu seperti apa. Untuk materinya nanti bisa kita lanjut di Senin depan, panjang banget nih live streaming. Oke? Jadi kita mau bentar ya. Seperti biasa, sebelum kita Q&A, aku mau absen dulu ya. Kita mau kasih link absen sebentar. Oke. Nah, yang udah absen yang boleh tanya. Yang belum absen nggak usah tanya. Nah, ya silakan. Absen dulu, habis itu nanti kita siap-siap yang mau tanya boleh seputar si live streaming ini. Ya, jangan lupa tuh. Absen dulu. Udah aku share di kolom komen, jadi semuanya absen dulu. Terus kita mau masuk ke pertanyaan biar bisa langsung jawab-jawabin pertanyaan karena live streaming itu lumayan banyak indikatornya tuh banyak. Dan kebanyakan indikatornya itu adalah dari hostnya, dari diri sendiri. Jadi yang harus diperbanyak itu latihannya dan ya itu tadi skillsnya balik lagi kan. Kalau kita yang jam terbangnya masih pendek, ya mau sebanyak apapun experience kita juga kadang kita tetap di live streaming tetap ya udah ngomong doang gitu loh. Sedangkan yang jam terbang di live streamingnya udah sering, udah banyak experience yang mereka tahu strateginya. Mereka bisa baca statistiknya, ya kan bisa baca angkanya. Oh, ketika viewersnya naik, apa yang harus dilakukan? Ketika viewersnya turun, apa yang harus dilakukan? Strateginya bagaimana? Video teasernya bagaimana gitu. Ya, udah absen semua? Sudah absen? Udah. Oke. Boleh, kita mau ke pertanyaan ya. Jadi yang boleh bertanya, yang jawab pertanyaan cepet-cepetan aja seperti biasa. Kita mau Olimpiade Matematika ya. Aku kasih soal matematika, teman-teman jawab di kolom komen di sini, di kolom chat. Yang jawabannya paling benar dan paling cepat masuk ke laptop aku itu yang langsung aku bedah akunnya. Oh, bedah akun. Langsung aku open mic-nya. Oke, yuk siapin jempolnya. Pertanyaannya adalah 100 kurang 1. Weh. Ini Mena naik tower kayaknya Mena. Ayo Mena deh, boleh deh.
Mena tuh naik tower kayaknya memang. Hai, halo Miss. Ya. Miss mau nanya, kan ini kan baru bikin akun baru tuh, terus masih bikin konten dulu kan karena buat buat nambah-nambahin followers dulu. Bikin akun baru tuh kenapa bikin akun baru? Yang kemarin kata Pak Niko udah biar lewatkan aja, berarti kurang menarik untuk penontonnya katanya gitu. Karena yang kemarin bahasnya tentang asam urat, yang kali ini tentang gagal ginjal. Nah, terus yang mau jadi pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti pas udah capai followers untuk kita bisa mulai live, nah itu pas mulai live itu bagusnya perkenalannya itu gimana, Miss? Kalau misalnya ini kita di sini bukan ada keluhan penyakit itu sama sekali, tapi kita joinnya karena ya istilahnya kita mau join karena bisnisnya gitu, tapi kita nggak mau jelasin tentang bisnisnya nih di live-nya, kita mau lebih ke penyakitnya. Nah, itu bagusnya nanti pas baru mulai live itu pembukaan pas openingnya itu gimana, Miss? Kita sesuai sama konten aja, sesuai sama konten opening di live maksudnya. Kayak kalau nggak kita bilang nama saya ini, saya bla 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 gitu. Nggak usah opening, orang juga yang nonton juga gantian gitu loh. Nggak penting, aku juga kalau live langsung, yuk langsung aja yuk, aku mau langsung bedah akun nih. Jadi yang mau ikutan di bedah akun caranya gampang, kasih tau rulesnya, yuk 1, 2, 3 udah mulai. Jadi karena langsung masuk pembahasan yang mau kita bahas aja gitu ya? Iya, karena kalau kamu mau opening kamu kenalin juga yang nonton itu nanti masuk juga pas kamu udah selesai kenalin diri juga gitu loh. Jadi bukan kayak pidato kita semua tuh nonton, orang menyaksikan kita seluruh dunia dari opening sampai closing, enggak gitu gitu loh ya, enggak gitu. Jadi ada yang nonton cuma di tengah doang, ada yang nonton cuma pas lagi closing doang, ada yang nonton cuma opening doang, ada juga yang opening baru opening, alah nggak penting udah swipe aja gitu. Jadi justru bukan itu, justru opening yang kita kebanyakan basa-basi itu justru yang bikin orang yang tadinya udah ngumpul banyak, habis itu semua bubar gitu loh. Jelas ya? Oke, jadi kita to the point langsung ke pembahasan aja. Yes, karena ya itu dari orang baca dari display name-nya udah jelas, dari banner yang kita pakai itu udah jelas ya kan, kita lagi bahas apa, ya orang masuk yang memang dia memang mau tanyakan. Jadi memang mereka langsung pengen dengerin intinya aja. Oke. Oke, thank you, Miss. Oke. Lanjut. Tuh, link absennya tuh. Habis terpental. Terpental kan? Oke, kita mau lanjut. Mana nih chatnya? Yuk, pertanyaan selanjutnya. 7 kali 7. Kan 14 tuh, yang jawabnya 14 kan. Ada Ewin Firdaus. Bentar, aku open mic-nya dulu. Ya. Selamat malam, Miss. Terima kasih sudah dapat ilmu banyak hari ini. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita lagi mau live itu kan ada permintaan di situ promosi ya. Nah, itu apakah wajib ataukah tidak wajib? Ataukah bagus kalau kita harus promosi atau tidak usah diklik, nggak apa-apa? Yang paling nyaman untuk kita mendapatkan view banyak, yang mana? Terima kasih. Oke. Kalau kita lagi buka Google terus ada iklan, ya kan, iklannya ke Shopee. Nah, itu harus beli apa boleh nonton doang? Boleh nonton, nggak harus. Ya udah. Oke. TikTok itu lagi jualan, Kak, sama kayak kamu jualan. Ya kan? Apakah orang boleh nonton doang atau harus beli? Gitu. Jadi ya udah, kita semua jualan gitu, mau beli ya udah beli iklan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi ya udah, dia lagi jualan gitu, namanya juga iklan. Iya, Dia lagi ngiklanin iklannya dia. Kalau mau bahas promosi nanti aja. Aku tidak menyarankan teman-teman pakai promosi karena jangan sedekah di tempat yang salah nanti ya. Siap. Makasih, Miss, itu aja cukup. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, yuk siapin jempolnya. 6 kali 5. Kan 6 kali 5 aja 35. Ya kan? Bismika ya. 6 kali 5 aja remedial. Nah. Ada Linda W. Ya, silakan. Halo, malam Miss. Malam. Akhirnya bisa ngomong juga. Nggak bisa ngomong, sebelumnya nggak bisa ngomong, Kak? Susah, Miss, nggak dapat terus giliran. Oh ya. Oke, nah pertanyaan saya, Miss, kan biasa kan saya live juga nih, konten dan live. Nah, sekarang kan agak susah nih live-nya, Miss. Kemarin sempat pakai keranjang kuning, gitu kan?
harus pakai keranjang kuning, tapi saya udah coba pakai keranjang kuning kemarin pakai NIMS. Nah, namun kalau misalkan nih kita lagi live tidak bicara tentang yang di keranjang kuning, itu terkadang kena PL. Sementara yang kita mau tawarin itu kan produk AFC walaupun tidak menampilkan produknya gitu. Saya hanya istilahnya misalkan nih saya sematkan gambar terus cuma tunjuk aja. Nah, sesekali saya cerita nih tentang keranjang kuning bahwasanya kan AS ini ada di buku MIMS. Nah, kalau tidak ada sama sekali, kadang-kadang itu kena PL. Itu kenapa ya, Miss? Memang harus kita sangkut pautkan dengan yang ada di keranjang kuning atau hanya sekedar kita cerita tentang produk ASI tapi tidak menampilkan produknya? Solusinya gimana, Miss? Oke, ini pertanyaannya gini. Ini waktu Niko menyampaikan udah nggak pakai keranjang kuning lagi, ini pada kemana nih pertanyaannya? Siapa yang sampai sekarang live streamingnya masih pakai keranjang kuning? Nah, kejauhan, mainnya kejauhan. Coba absen dulu, aku pengen lihat. Masih ada? Masih ada? Enggak. Nah, berarti cuma Kalinda aja nih yang ketinggalan. Oh iya kan? Nah, kan? Jadi udah nggak ada itu ya. Jadi gini ya, keranjang kuning itu untuk jualan produk. Produk yang ada di TikTok Shop. Bukan produk yang tidak ada di TikTok Shop. Jadi kalau kalian jualan pakai keranjang kuning dan yang mula-mula mengajarkan jualan pakai keranjang kuning untuk berjualan produk di luar AFC tapi mancing untuk jualan produk AFC udah kesesatan hakiki. Makanya langsung Niko telepon aku langsung bilang, udah lu mah menjerumuskan semua member langsung hilang masal akun, ya kan? Akhirnya langsung sama Niko udah jangan pakai keranjang lagi. Makanya udah nggak ada lagi orang yang live streaming pakai keranjang. Pertanyaannya Bu Linda kemana gitu loh, ya kan? Makanya aku bingung, emang ada gitu. Udah salah besar ya, udah salah sambung ya tadi. Ya Jaka Sembung temenan sama Aura Kasih, nggak nyambung, terima kasih. Karena ya bukan begitu, keranjang kuning itu lebih sadis lagi. Jadi jangan main-main. Keranjang kuning, pelanggaran dan kehilangan akun, itu nyawanya cuma 24 poin. Sekarang, itu bukan 24 poin lagi. Sekarang sistemnya udah berubah. Jadi kita dikasih poin jatah 200, ketika melakukan satu pelanggaran langsung berkurang nyawa 40. Dari 200 poin ke 40. Sedangkan kalau udah menginjak 150 pelanggaran, nggak bisa live, nggak bisa jualan, nggak bisa konten, berkurang lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, berkurang lagi, hilang, lenyap dari muka bumi ini. Makanya bukan mainan. Keranjang kuning itu bukan mainan. Karena kalian bersyukurlah yang jualannya nggak pakai keranjang kuning. Aku aja live nggak mau pakai keranjang kuning. Mau ngapain ya? Hanya memancing ajal aja itu mah. Ya nggak usah. Kalau kalian nggak jualan produk yang ada di keranjang kuning hanya untuk memancing, jangan. Karena keranjang kuning itu pelanggarannya banyak. Nggak jelasin produk dalam waktu 2 menit, itu kena pelanggaran. Produk berbeda dengan yang dijelasin, kena pelanggaran. Ya kan? Membawa traffic, mengajak check out dari luar keranjang kuning, kena lagi pelanggaran. Banyak kata-kata sensitif, kena lagi pelanggaran. Lihat nomor, kena lagi pelanggaran. Banyak ya, jadi udah nggak usah dibahas di sini, panjang banget. Kemarin aku sampai bikin webinar 4 jam itu, pesertanya sampai dengerin masalah pelanggaran itu 4 jam kalau webinar. Jadi udah nggak relate lagi, udah nggak ada hubungannya ya. Kenapa PL lo kalau nggak pakai keranjang kuning? Nah ini mau cobain pakai keranjang kuning? Mau cobain pakai keranjang kuning? Mau cobain? Nggak pakai keranjang kuning kena PL tapi masih hidup kan nggak pakai keranjang kuning. Nah mau cobain nggak? Kalau pakai keranjang kuning mau cobain nggak? Nyawa semana tuh mau cobain nggak? Ya kan? Iya. Pakai keranjang kuning baru 3 kali live juga udah hilang kalian dari muka bumi. Nggak ada, jangan main-main. Hilang akunnya hilang. Ya. Jadi bukan begitu. Iya, emang itu tutorial menjemput ajal, yaitu jualan pakai live pakai keranjang kuning, tapi lu nggak jualan keranjang kuning gitu loh ya. Jadi yang masih, makanya tadi aku tanya, emang masih ada yang pada jualan yang pakai keranjang kuning? Katanya nggak ada. Giliran disuruh nggak pakai keranjang kuning, jawabannya kena pelanggaran kalau nggak pakai keranjang kuning. Nah ini, kalau kalian kena pelanggaran live tanpa keranjang kuning, pelanggaran itu tidak menyabut nyawa, tau gak? Iya, aku pernah akun aku yang live tanpa keranjang kuning, itu pelanggaran sampai 98 poin, masih hidup sampai sekarang, masih centang biru sampai sekarang. Tapi kalau konten keranjang, live keranjang, cobain, boro-boro 99 poin pelanggaran, 24 poin udah innalillahi. Ya, jelas ya? Apa nih, bohong sama TikTok? Apa bohong sama TikTok? Kenapa Kosma? Ada masalah apa Kosma? Iya.
udah bertahun-tahun live TikTok nggak pernah kena pelanggaran tuh, lihat. Akunnya Sri Windu. Kan. Saya 31PL. 31PL tuh apa? Tanpa keranjang, aman kan? 31 pelanggaran tanpa keranjang tuh aman, gak ada poinnya. Kalau konten tanpa keranjang. Ya. Tapi kalau konten ada keranjang, udah, dah. Yuk, kita mau lanjut lagi ya. Pokoknya intinya jangan live streaming pakai keranjang kuning. Ya, itu namanya apa? Tutorial menjemput ajal. Jadi jangan. Kontenlah dan live streaming lah tanpa keranjang kuning. Karena kalian jualan produk yang tidak ada di keranjang kuning. Bahkan kalau di konten aja, kalian ngasih lihat nih produk nih kayak gini. Ya kan, ini produknya AFC. Itu nggak ada keranjangnya kan? Nah, TikTok itu kan punya marketplace. Kalau kita ngasih lihat produk orang, TikTok tuh bertanya-tanya, kayak lu ngasih lihat produk kok nggak ada keranjangnya. Sedangkan tadi disclosure kontennya nggak diaktifin on brand. Ya udah ditandain. Gitu loh. Ya, jelas ya? Nah, kalau udah kena pelanggaran, harus udahan atau lanjut live? Pertanyaannya gitu. Coba jawab dulu. Kalau teman-teman pada kena pelanggaran, ini lagi live streaming, lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba kena pelanggaran. Apa yang kalian biasanya lakukan? Ini aku belum ngasih jawaban, aku tanyain dulu. Apa yang biasanya kalian lakukan? Matiin live-nya atau lanjutin? Off terus live lagi. Itu namanya apa? Menantang ajal. Diemin dulu, jangan buka TikTok setahun, boleh. Oke, jadi gini, aku kasih solusi ya. Semua boleh disimak, dicatat. Kalau lagi live streaming, tiba-tiba ada pelanggaran. Lagi ngomong di live streaming, tiba-tiba ada pelanggaran. Selama bukan dia yang matiin, lanjutin. Selama bukan dia yang matiin, ya, kan gini, pelanggaran itu beda-beda. Ada pelanggaran yang TikToknya langsung countdown, hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lagi ngomong, mati. Itu TikToknya yang matiin. Ya kan, beda. Tapi kalau cuma muncul pelanggaran, live-nya masih nyala, lanjutin. Paham nggak? Nyampe sini nyampe dulu nih, nyampe dulu. Oke, paham dulu, sampai sini paham dulu. Oke. Kalau udah dilanjutin, kan ketika kita selesai live nih, misalnya 3 jam kita live, kita matiin, itu kan udah selesai. Ya kan? Pelanggarannya tetap ada kan, muncul kan? Udah, jangan live lagi. Jadi kalau yang tadi baru live kena pelanggaran, abis itu matiin live-nya terus live lagi, ya udah double kena pelanggaran lagi. Kata TikTok, gue tandain lu. Dimatiin, dinyalain lagi, ya gue kenain lagi pelanggaran 2 kali sehari. Ya kan? Makanya selama dia nggak matiin, lanjutin aja ngoceh. Lanjutin. Karena kita lanjutin atau kita matiin, itu tetap kena pelanggaran, tetap kena teguran gitu loh. Tapi itu tidak mengurangi apapun, karena kita nggak jualan keranjang kuning. Tapi kalau keranjang kuning, 3 kali pelanggaran juga habis sudah, innalillahi. Ya kan? Tapi sepi kayak kuburan. Emang kalian bisa menjamin kalau pas nggak ada peringatan, terus akun kalian rame gitu? Bisa menjamin nggak? Masalahnya aku udah sering kena pelanggaran, aku tandain nih, oh gue kena peringatan. Ya kan? Pas lagi kena nih, udah checklist tadi disclosure konten, udah checklist on brand, kena nih peringatan. Karena aku juga sama kayak kalian. Live streaming tanpa keranjang kuning. Jadi kalau aku kena, pasti kalian kena. Kalau kalian kena, pasti aku kena. Kalau aku aman, harusnya kalian aman gitu loh. Makanya ketika aku lagi live streaming, muncul pelanggaran, aku liatin views-nya. Tadinya 200, naik jadi 300, naik jadi 500, naik jadi 600, naik jadi 800. Berkali-kali aku perhatiin kayak gitu. Pelanggaran. Jadi nggak ada urusan. Orang tetap masuk. Ketika kalian pelanggaran terus tiba-tiba views-nya turun, ya emang elunya aja langsung kelihatan grogi gitu loh. Langsung ngedown, langsung nggak fokus, langsung ya udah ngeblank. Orang juga nontonnya males gitu loh. Ya kan? Orang juga nontonnya males kayak, ini kenapa sih nih lagi jelasin apa sih, tiba-tiba bengong, tiba-tiba diem. Ya kan? Paham ya? Iya, karena kitanya udah ngedown duluan, kita lihat pelanggaran. Yang tadinya langsung lagi ceria, iya kak, jadi kayak gitu. Iya kak. Jadi iya sih kak, aku juga. Ya udahlah, orang ngantuk gitu nontonnya. Karena kitanya sendiri pembawaannya. Karena udah berkali-kali aku buktikan, katanya kalau pembatasan itu malah views-nya turun. Aku liatin, aku screenshotin. Naik. Jadi kitanya ketika dapat pelanggaran, kita dapat peringatan, kitanya langsung harus semakin energik, semakin memberikan energi, makin semangat. Iya, jadinya orang tetap stay.
Orang makin penasaran, orang makin masuk, lu makin berisik, yo siapa lagi, yo siapa lagi, kayak apaan tuh, apaan tuh, apaan tuh, jangan malah, oh iya kak, aduh jadi ngeblank nih, sorry ya guys. Iya, apalagi pakai cerita-cerita, aduh aku kena pelanggaran nih, aduh sorry banget ya, capek bener. Jadi kitanya yang memberikan si vibes negatif itu, orang jadi keluar, orang jadi males gitu, orang jadi ngantuk. Gaspol, ya, jelas ya. Jadi makin heboh ketika kena pelanggaran, pantang matiin, selain TikToknya yang matiin. Kalau kalian matiin, ya sama tetap kena, udah kena, ya udah lanjutin aja, aduh. Kan? Sampai segitu semangatnya tuh, kayak gitu semangat gitu, udah kena, makin semangat jadinya. Jangan malah, aduh, aduh maaf ya guys, aku agak ngeblank nih guys, aku habis kena pelanggaran, ya malah curhat. Ya, jelas ya. Kalau banding gimana? Kalau ada pilihan banding, silakan banding. Iya, jangan malah cerita, jangan malah membagikan hal-hal yang negatif, karena ya itu bisa mempengaruhi audiens juga. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita pelanggaran, nggak usah cerita-cerita kita lagi kena pelanggaran, malah kita makin semangat lagi, jangan kita matiin. Pantang matiin selain TikTok yang matiin. Karena kalian matiin saat itu, atau kalian matiin 3 jam kemudian, sama-sama udah kena pelanggaran, paham nggak? Tapi kalau kalian matiin dulu, abis itu kalian live lagi, jadi kena 2 pelanggarannya. Ya, beda pelanggaran dan pembatasan, beda notifikasi aja, sama-sama, nggak ada efeknya apa-apa kalau nggak ada keranjang kuningnya. Kalau keranjang kuning itu baru beda, pembatasan ya udah dibatasin gitu loh. Ya, kalau pelanggaran tuh mengurangi poin. Tapi kalau yang tanpa keranjang itu kan gak ada poinnya, cuma ya udah history doang. Kalian lihat di history itu pasti ada nih berapa kali kalian kena pelanggaran. Aku udah cobain sampai 98 pelanggaran, masih aman, masih hidup aku. Akunnya sampai hari gini. Gitu. Ya, jelas ya? Jadi ketika kita udah selesai live streaming, itu lihat di history live streamingnya di situ. Ya, diklik. Jangan habis live streaming udah nggak dipencet-pencet, dipencet. Liatin satu-satu apa yang bisa dipencet, nggak meledak HP kita. Ya, jadi kita bisa cek tuh di situ. Ada berapa pelanggarannya yang udah pernah, yang sekarang berjalan dan yang sudah lewat. Itu kelihatan di situ. Jadi pencet-pencet nggak meledak handphone kita. Ingat, tidak meledak handphone kita. Jadi jangan ditanya di mana tombolnya. Ya Allah, nih pertanyaan apa lagi? Mau dong share nama TikToknya, Miss, untuk branding diri. Buset, udah berapa kali Senin ini? Angga, lihat Angga. Ditanya mau dong share link TikToknya. Nggak usah share link TikTok, ini nggak kelihatan. Ada tiap Senin di sini dipajang. Capek bener. Kok kalian bisa ada di sini, tapi kalian nggak tahu gitu. Ini siapa sih orang sih? Kayak sotoy banget. Mana sih akunnya sih? Kayak semana sini gitu loh. Ya kan? Ini tiap hari, tiap Senin ini ada dipajang di sini. Tadi aja sebelum mulai ada di sini nih ya. Yang bener aja kok lu dengerin gue, lu kenal enggak, lu tahu juga enggak nih akun yang mana gitu, aneh nih kan. Setelah live siang yang kena pembatasan udah selesai, apa malamnya udah boleh live lagi besok, ganti hari, tunggu ganti hari. Pokoknya kalau udah kena pelanggaran satu, ya kan, kalian lanjutin live-nya. Kalau udah selesai di hari itu, ya udah jangan live lagi di hari yang sama, besok lagi. Ya jelas ya. Justru kalau aku gini, gue live, tiba-tiba kena pelanggaran, kena pembatasan, gue lamain live-nya. Karena hari ini nggak bisa live lagi. Langsungnya bablas 5 jam, 5 jam, 6 jam, 6 jam, 7 jam, 7 jam, bablas. Karena ntar nggak bisa lagi sesi kedua dalam satu hari. Karena pasti kena lagi gitu loh. Jadi terabas, justru terabas. Ya, justru terabas. Jadi jangan sampai udah kena satu kali, kamu tetap ngotot. Live lagi di hari yang sama. Jangan, itu udah pasti kena 2 kali. Mendingan besok lagi. Oke? Nah ini, langsung bahas produk boleh. Boleh kalau mau kena ajal. Kan dari ulang lagi, udah mau selesai nih, jangan ditanya lagi, langsung bahas produk boleh kan, udah ya kan udah PL, Miss. Yang nggak gitu juga, bukan masalah ini pelanggaran karena direct ke luar TikTok pelanggarannya, bukan karena bahas produk boleh tapi bukan ditampilin, itu beda lagi, bisa hilang blek gitu, lenyap langsung blek gitu, mati ya, mati langsung, bukan karena ya itu tadi ya, yang dibatasin itu sebenarnya undang-undang di Indonesianya, karena kan si AFC ini kan memang direct selling itu nggak boleh dijual di marketplace gitu. Masalahnya TikTok ini punya marketplace walaupun kalian jualannya nggak di keranjang kuning, makanya tetap terdeteksi juga. Yang ditakutkan itu gitu ya. Bahas langsung produk ya, bahasnya produknya, jangan langsung ditampilin jeder gitu ya. Oke, jelas ya. Iya, udah terlanjur kena pembatasan, tapi sekalinya bahas produk tetap jangan ditampilin. Karena itu bisa jadi bukti ketika akun kamu hilang, akun kamu dihilangkan karena ada buktinya, kamu lagi pegang produk itu. Udah tahu kena pembahasan, lu keluarin produk. Tadinya gue masih baik hati, gue panjangin nih live streaming lu. Tapi kalau lu ngotot keluarin produk, ya udah gue matiin aja jelek gitu kata TikTok. Ya, jelas ya, bahas produk boleh.
Oke. Clear? Satu pertanyaan terakhir sebelum kita udahan. Kita ketemu lagi minggu depan bahas live streaming. Ya, jadi sekarang boleh dicobain dulu live streamingnya, gimana cara formulasinya, gimana cara kalian riset jam aktif audiensnya gitu loh. Jadi bisa dicoba-coba dulu. Belum aku kasih tahu strategi live streamingnya, ini masih optimasi. Nanti Senin depan akan kita bahas masuk ke strategi live streamingnya. Ya, langsung prakteknya kayak gimana, langsung benar-benar cara settingnya kayak gimana. Kalau sekarang kita masih di awal live streaming. Oke? Produk atas meja atau rak yang kita pegang salah nggak? Ada yang akunnya aman, ada yang akunnya kena juga. Seperti yang aku bilang di sesi pertama, di waktu sesi pelanggaran, di Zoom pertama, aku bilang, pelanggaran itu tergantung sama sensitivitas akun. Akun-akun yang memang udah sensitif sering kena pelanggaran, itu udah ditandain sama TikTok sampai ke wujud-wujud produknya. Sedangkan ada akun yang dari awal itu memang aman, nggak pernah melanggar apapun, ketika dia munculin produk ya tetap aman. Ya kan? Jadi itu ditandain sama si TikTok. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Aku kasih pertanyaan, teman-teman jawab di kolom komen. Yuk, pertanyaannya adalah, tanggal berapakah hari ini? 9. Oke, 9 aja cukup. Ada Kak Nur. Mana nih? Kak Nur. Dah. Selamat malam, Miss. Malam. Miss mau bertanya, Pak Kali kan udah mulai belajar live. Live membahas tentang masalah di ginjal. Biasanya yang nonton suka banyak di menit pertama gitu ya, 5 menit, 10 menit suka ada 300, ada 500 gitu kan. Tapi lama-lama dia turun. Apa mungkin karena kelamaan openingnya atau gimana, nggak ngerti juga, Miss. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan kalau udah mulai live? Apakah kita sapa-sapa dulu, apa langsung aja ke topik gitu, Miss? Makasih. Tadi kan udah dibahas, Kak, kalau itu mau pertanyaannya, Kak. Jawabannya apa, guys? Tuh. Udah dijawab kalau yang ini pertanyaannya. Ada pertanyaan lain nggak? Itu aja sih, Miss. Oke. Langsung aja berarti ya, nggak usah basa-basi ya. Yes. Oke, makasih. Oke. Nah, jadi yang memang sering terjadi di lapangan itu kan, jadi ya itulah yang terjadi gitu loh, bukan teori. Kalian juga harus menganalisa akun sendiri. Ketika di awal, itu pasti yang nonton kita banyak. Kenapa? Ya itu adalah tugasnya TikTok menyebarkan live streaming kita. Jadi TikTok ini kan tugasnya menyebarkan live streaming kita. Ketika kita klik start, sama TikTok disebarin nih live streaming kita sebanyak-banyaknya. Di saat live streaming awal, itu yang nonton kita itu banyak. Yang masuk misalnya 500. Yang nonton di luar, mungkin ada 5 juta umat. Tahu nggak yang nonton dari luar? Kita kalau lagi scroll TikTok, ada live orang muncul. Nah, itu kalau kita nggak pencet, kita nggak bisa lihat komen, itu kita namanya nonton dari luar. Jelas ya? Jadi ketika kita ngomong, yang nonton 2, yang nonton 1, ntar abis 0. Itu orang nonton dari luar. Mereka harus punya alasan kenapa mereka harus masuk ke live streaming kamu. Makanya kalau kamu nggak punya strategi, pas lagi kosong kamu malah ikutan diem, ya udah, nonton aja dari luar. Ngapain gue masuk? Ntar di absen gue. Tadi dipanggil lagi, Bapak Joko, selamat siang. Dari mana Bapak? Asalnya kota mana Bapak? Boleh dikomen dulu. Dibantu tap-tap love-nya dulu ya. Jangan lupa ya guys ya. Kenal kagak? Minta bantuin tap-tap love. Kasih dulu informasi, kasih dulu sesuatu yang bermanfaat. Baru nanti orang nggak pakai disuruh dia tap love, nggak pakai disuruh dia follow, nggak pakai disuruh dia komen. Makanya jadi dari awal si TikTok nyebarin nih live streaming kita. Yang nonton banyak nih, karena mereka dapat informasi kita lagi live streaming. Kita di live streaming malah sensus penduduk. Malah pidato presiden. Selamat siang, perkenalkan, saya adalah A, saya adalah B, jadi saat ini saya sedang C. Bodoh amat. Buruan, sibuk, kita sibuk. Ya, jadi kita sibuk gitu loh. Makanya langsung aja, permasalahan di awal, kayak kamu bikin konten, hook, pancingan. Jangan sampai traffic di awal yang lagi tinggi-tingginya kamu sia-siakan hanya karena pidato tadi. Ya, jangan karena traffic di awal yang lagi tinggi-tingginya kamu hilangkan hanya karena kamu lagi sensus penduduk. Jelas ya? Oke, kalau ada puzzle itu namanya verifikasi. Biasanya TikTok nih mendeteksi nih manusianya kayak diem doang nih, kayak nggak ada pergerakan apa-apa, kayak tidak ada kegiatan apa-apa. Ini masih manusia apa patung nih gitu loh. Makanya suruh geser dulu puzzle-nya. Oke? Sebelum nge-live harus posting dulu apa langsung live? Kan tadi udah dibilang. Tadi ada apa? Makanya kita bahas. Tadi kita bahas apa ini?
Teaser, Neng. Nah, ya. Teaser. Teaser nih diapain? Di posting apa di draft teaser? Teaser di posting apa di draft? Jelas ya? Jelas ya? Postingnya berapa lama sebelum? Bebas aja udah, nggak ada yang ngatur, suka-suka. Mau sejam sebelum, makanya cobain sendiri, analisa sendiri. 1 jam sebelum hasilnya gimana, 2 jam sebelum hasilnya gimana. Kadang juga nggak akurat, nggak ada hasilnya. Karena kalau live streaming itu memang real time. Tergantung jam berapa kalian live streamingnya. Makanya harus dicoba. Di akun masing-masing itu pasti punya jam winning sendiri, jam rame sendiri. Oh, di gue, akun gue tuh rame kalau misalnya jam 2 pagi, ya ada aja. Di gue ramenya tuh kalau jam 9 malam, ya ada aja. Gitu. Jadi itu kita yang analisa sendiri, nggak ada yang diktein, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang bisikin. Ya, kita yang analisa sendiri, kita yang catat sendiri. Kalau kita live doang, udahan, live lagi besok, ya udah, nggak dapat apa-apa. Terusin aja kayak gitu, kerja kayak robot. Ya kan, live streaming udahan, nggak ada evaluasi, nggak ada analisa apa-apa, nggak dipikirin, nggak ada catatan apa-apa. Ya udah, begitu terus aja. Ya, jelas ya? Saya di awal nggak disebar banyak, paling 10-an penonton. Emang kamu tahu itu yang nonton dari luar berapa? Nggak begitu, Alek. Setelah saya kasih edukasi, ada pertanyaan, TikTok baru sebar banyak. Bukan TikTok baru sebar banyak, Alek nggak nyampe. Alek, buka TikTok sekarang. Buka TikTok sekarang biar nyampe. Buka TikTok, scroll sampai nemu live streaming orang, buruan. Scroll sampai nemu live streaming orang, nonton dari luar, nonton. Kalau udah ketemu kasih tahu ke sini. Mana? Udah ketemu? Nggak tahu lagi scroll TikTok, nggak tahu. Orang lagi live nggak tahu. Nonton dari luar nggak tahu juga. Gimana nih contohinnya? Ya, kita contohin yang real aja. Yang lagi live kita cari. Kalau kalian cari Tataransol yang jumbo udah gitu kuat banget karena bahan. Nah, kita lagi scroll. Nih. Kita lagi scroll. Muncul live-nya Ria Ricis. Kelihatan nggak? Ini nobar nih kita, nobar Ria Ricis. Kelihatan. Ini dia lagi ngapain? Lagi live apa lagi ngonten? Lagi live apa lagi ngonten? Lagi live. Ini kalau aku nonton kayak gini, kita nonton kayak gini, ini kita nonton dari luar atau nonton dari dalam? Dari luar. Kita balik. Kalau kita yang lagi live kayak gini, yang kita lihat yang nonton 10. Apa iya? Live-nya nggak disebarin, yang nonton cuma 10. Lah itu 10 juta orang nonton dari luar. Kalau dia nggak masuk, ya nggak dihitung. Emang lu tahu? Disebarin cuma ke 10 orang, nggak disebarin ke TikTok. Nggak gitu konsepnya. Nih, kalau dia nggak seru, kita masuk nggak? Kalau si Ricis nggak seru, kita masuk nggak ke live-nya? Enggak. Makanya nggak bisa baca komen. Nggak bisa lihat etalase. Nggak tahu dia lagi bahas apa. Kita klik. Nah, baru kita bisa lihat nih, semua komen. Berapa yang nonton nih? 4.000 tuh. Ini yang masuk. Yang masuk ke live-nya 4.000. Yang nonton dari luar, nggak tahu ada 200 juta orang mungkin. Orang Indonesia banyak. Nyampe ya? Nyampe nggak? Yang lain nyampe nggak? Jadi kalau kita lihat nih, live streaming kita yang nonton sepi, yang nonton 10, 15, 5, 2. Bukan nggak disebarin live-nya, orang kagak mau masuk. Orang pencet tuh butuh alasan, ngapain gue masuk? Ngantuk. Nggak seru. Yang lain aja lah, lebih seru hostnya. Jelas ya? Jadi bukannya nggak disebarin. Kan tadi udah dibahas, yang nonton konten kita, mungkin ada 1 juta orang. Yang masuk ke live streaming kita, mungkin ada 5 juta orang dari konten tadi. Masalahnya dia masuk nggak? Apa cuma nonton dari luar? Beda urusan. Gitu loh. Ya, jelas ya? Makanya kalau kita, gini loh, kita live streaming, jangan live streaming doang, nontonin orang live streaming, kita perhatiin, kita scroll, kita analisa, oh iya ya gue nonton dari luar, jadi kita sadar, kita nih posisinya sebagai penontonnya di mana. Jangan cuma kita live doang, nonton doang, tapi kita nggak perhatiin apa-apa, gitu loh. Ya, jelas ya? Jelas nggak, Alek?
Oke. Jadi yang harus kita lakukan apa? Strategi gimana caranya supaya orang yang nonton dari luar masuk ke dalam. Sementara cobain dulu gimana cara kalian brainstorm dulu, lakukan segala cara, nanti di minggu depan baru aku kasih tahu. Ya, yang penting sekarang di awal udah tahu harus bikin video teaser. Jadi bikin video teasernya, jangan sampai kalian live streaming nggak ada orang yang tahu kalian lagi live streaming di muka bumi ini. Karena nggak ada video teasernya tadi. Orang tahu kalian lagi live streaming, tapi orang nggak tahu kalian lagi ngapain karena nggak ada video teasernya tadi. Gitu, jelas ya? Segitu dulu dari aku malam ini. Kalau udah jelas, oke. Tapi biasanya lewat konten, iya. Emang video teaser apa? Konten kan? Nah, yang belum absen, jangan lupa boleh absen. Ya, yang kemarin belum praktek kontennya, boleh dipraktekin dulu kontennya, dibanyakin dulu kontennya, supaya langsung naik views-nya, langsung naik followers-nya, biar bisa langsung live streaming. Gitu. Kisi-kisi dari aku, minggu depan udah puasa belum ya? Kisi-kisi dari aku. Nih, walaupun kalian bukan jualan keranjang kuning, tapi Ramadan adalah puncak traffic di TikTok setiap 1 tahun sekali. Kita yang bahkan nggak jualan produk di keranjang TikTok, itu bisa kecipratan traffic juga. Ya, jadi jangan sampai di Ramadan besok, kita haho, ya kan? Bermalas-malasan, karena itu peluang setahun sekali aja. Kalau kelewat traffic Ramadan sekarang, ya udah, jumpa lagi ntar tahun depan. Jadi jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Di minggu pertama Ramadan, aku kasih bocoran. Traffic di minggu pertama Ramadan itu 10 kali lipat dibandingkan traffic di hari biasa. Minggu kedua mulai turun, minggu ketiga mulai turun, minggu keempat mulai turun, apalagi habis lebaran. Jadi kencengin di awal Ramadan. Siapa tahu justru kalian bisa ngejar ranknya karena barengan sama traffic Ramadan. Ya, jelas ya? Oke, jadi dijaga staminanya biar bisa live streaming panjang, dijaga pelanggarannya supaya akun aman selama Ramadan sampai Lebaran. Jangan sampai pas lagi peak season, pas lagi rame-ramenya, traffic lagi bagus-bagusnya, kalian lagi harusnya kecipratan, akunnya malah di ujung jurang. Jangan. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih. Jangan lupa diisi tadi absennya ya. Yang belum absen silahkan. Jadi aku kembalikan lagi ke Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.